Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Dan mari kita saling mendoakan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, agar kita bisa kembali ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka seperti sebelumnya. Dan mari kita tetap mengikuti protokoler kesehatan dengan cara rajin cuci tangan, pakai masker, dan selalu jaga jarak. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 11 TKJ, TKR, dan juga TITL. Materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada kalian pada hari ini adalah Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Yang pertama, mari kita membahas apakah pengertian dan fungsi keluarga. Pengertian keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi atau arti keluarga adalah terdiri dari ibu, bapak, beserta anak-anaknya. Selain itu, kita juga dapat mengartikan bahwa keluarga itu adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil, dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, dan tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Dalam masyarakat dapat kita temukan bahwa keluarga terdiri atas dua bentuk, yaitu keluarga bati dan keluarga besar. Keluarga bati atau yang sering kita dengar keluarga inti, artinya kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan keluarga besar biasa diartikan sebagai keluarga bati atau keluarga inti ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat atau hubungan darah dan senantiasa dipertahankan, misalnya kakek, nenek, paman, sepupu, kemenakan, dan sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas fungsi keluarga. Fungsi keluarga ini ada dua jenis. Yang pertama menurut para sosiolog, dan yang kedua dari segi iman Kristen. Mari kita bahas satu persatu. Fungsi keluarga menurut para sosiolog. Yang pertama ada fungsi biologis. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologis. Misalnya makan untuk memenuhi kebutuhan gizi anggota keluarga serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Yang kedua, ada fungsi sosialisasi. Hal ini berkaitan dengan pembentukan kepribadian anak. Yang ketiga, ada fungsi afeksi. Hal ini berhubungan dengan pemberian kasih sayang atau perhatian dan rasa aman yang tercipta dalam sebuah keluarga. Yang keempat, ada fungsi edukatif berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Yang kelima, ada fungsi religius. Hal ini berkaitan dengan pengembangan karakter atau sikap-sikap yang baik dari setiap anggota keluarga agar menjadi insan yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, ada fungsi protektif. Hal ini berkaitan dengan pemberian tempat yang nyaman bagi setiap anggota keluarga. Yang ketujuh, ada fungsi rekreatif. Hal ini berkaitan dengan memberikan suasana yang baik, suasana yang gembira, suasana yang segar kepada anggota keluarga, bisa dengan cara melakukan sebuah rekreasi ke tempat wisata. Yang kedelapan, ada fungsi ekonomis. Hal ini berkaitan dengan orang tua mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan gizi anggota keluarga. Yang kesembilan, ada fungsi status sosial. Hal ini berkaitan dengan mewariskan status sosial yang baik kepada anak-anaknya. Itulah fungsi keluarga menurut para sosiolog. Sedangkan menurut iman Kristen yang telah dipaparkan di dalam Alkitab, fungsi keluarga itu ada 3. Yang pertama, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Itu tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Maksudnya di sini adalah
Tuhan sudah memberikan kepercayaan atau mandat kepada manusia untuk menjaga, merawat, memelihara serta mengelola alam semesta beserta segala isinya agar setiap kebutuhan manusia bisa terpenuhi. Yang kedua, sebagai lembaga pendidik yang utama dan pertama. Jika anak-anakku membuka Alkitab, coba kamu baca Kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Di sana kamu akan membaca dan melihat bahwa lembaga pendidik yang utama dan pertama itu adalah keluarga. Jadi orang tua diharuskan untuk selalu mengajarkan, bahkan berulang-ulang mengajarkannya kepada anak-anak tentang ajaran Tuhan agar selalu melaksanakan di dalam kehidupannya tentang semua ajaran Tuhan tersebut agar mereka bertumbuh menjadi pribadi yang matang, pribadi yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Itu juga tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 23 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 3, di mana setiap anggota keluarga boleh mengekspresikan kasihnya dan harus saling setia dan harus saling menghormati satu sama lain. Itulah fungsi keluarga menurut iman Kristen. Yang ketiga, peran Allah dalam kehidupan keluargaku. Dalam Kejadian 2 ayat 25 dikatakan bahwa Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Jadi dari kalimat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pada awalnya sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tujuannya adalah untuk membentuk sebuah keluarga, sehingga Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi orang atau oknum yang paling berperan dalam pembentukan sebuah keluarga itu adalah Allah atau Tuhan Yesus. Oleh karena itulah Tuhan menciptakan manusia itu berbeda tetapi satu kesatuan. Artinya, walaupun manusia itu diciptakan berbeda jenis kelaminnya, namun perbedaan ini menjadi sebuah satu persekutuan yang luar biasa. Karena mereka akan saling membutuhkan, akan saling mendukung dan juga saling melengkapi. Selain itu, ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Tuhan juga memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri mereka, di mana mereka mempunyai rasa suka satu sama lain. Sehingga rasa suka itulah yang membuat mereka untuk bertemu dan mengikat diri dan berencana untuk membangun sebuah keluarga. Namun kita perlu mengetahui, sebelum kita membangun sebuah keluarga Kristen atau sebuah pernikahan Kristen, kita perlu mengetahui bahwa ada landasan yang harus kita pelajari yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini nanti akan Ibu berikan sebagai tugas kepada anak didik kami untuk membaca dan menjelaskan apa arti dari kalimat tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari mengapa keluarga sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bisa kamu jawab di dalam hatimu juga saat Ibu menjelaskan ini. Kamu nanti akan memahami mengapa keluarga itu sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus secara pribadi sangat mengasihi keluarga dan Dia menyatakan diri sebagai juru selamat kepada setiap keluarga. Nah, hal itu bisa kita lihat dalam sebuah pernikahan di Kana yang tertulis dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Di sana apabila anak-anakku membuka Alkitabnya dan membacanya, di sana diceritakan sebuah pernikahan di mana dalam pernikahan itu ada sebuah masalah, mereka kekurangan anggur. Dan ketika Yesus berada di sana, Dia juga memberikan sebuah keajaiban atau pertolongan terhadap keluarga tersebut, di mana anggur yang sudah tidak ada lagi menjadi lebih banyak. Tempayan yang sudah kosong berisi kembali dengan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Hal ini adalah sebuah rahasia ajaib bagi sebuah keluarga Kristen. Dan apabila kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, maka yakinlah saat kita kesusahan, saat kita membutuhkan Tuhan, Dia akan selalu ada dalam hidup kita. Dia akan selalu membantu kita dalam mengatasi setiap pergumulan hidup kita. Bisa kamu lihat tadi di pernikahan di Kana saat mereka kekurangan, Tuhan tidak mempermalukan mereka karena mereka saat itu kehabisan anggur, tetapi Tuhan malah memberikan sebuah kemuliaan kepada mereka di mana mereka menjadi
sebuah pujian bagi setiap orang yang diundang di sana karena mereka memiliki anggur yang sangat baik atau anggur yang sangat enak rasanya. Jadi, apa peran Allah dalam kehidupan keluarga Kristen? Peran Allah dalam kehidupan keluarga Kristen itu adalah Allah sebagai pemberi berkat, Allah sebagai pemberi pengampunan, dan Dia juga membaharui manusia menjadi baru. Kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran kita hari ini adalah keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik, fisik, mental, psikis, spiritual, dan juga sosial, serta menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menjaga alam semesta. Keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus Kristus sebagai acuan hidup berkeluarga yang akan membawa kesaksian bagi masyarakat. Dan mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Adapun tugas yang Ibu berikan kepada anak-anak kami untuk dikerjakan ada 2 bagian. Di sini sudah Ibu tuliskan. Ibu berharap kalian mengerjakannya dengan baik dan benar supaya mendapatkan hasil yang bagus juga nantinya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.